Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat kepada Ibu Iris selaku dosen dari Entrepreneur App. Perkenalkan, kami dari kelompok Home Care yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, yaitu Nuraini Najmilah, ada Salman Yazid, ada Indri Siti Justiani, ada Asjang Sueb, dan ada Alisa Purnama Sari Rafianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi yang ingin kami rancang serta ide bisnis yang kami rancang dalam bentuk line canvas model bisnis. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi sebuah manfaat yang baik bagi diri kami sendiri serta bagi yang menonton. Untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Salman. Untuk Salman, silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Pertama kita akan masuk ke key partner, ada tim, rumah sakit, perawat, sama dokter. Terus lanjut ke key eksekusi. Pertama adalah membuat tim IT dan menjelaskan tugasnya dalam mengurus teknik aplikasi dan platform arsitektur. Kedua, membuat tim admin untuk bagian marketing dan promosi. Ketiga adalah membuat tim rekrutisasi untuk bagian rekrut dan kerjasama partner. Lanjut ke key resources. Pertama ada platform arsitektur, marketing, IT, dan admin. Lanjut ke call protection. Pertama adalah menjangkau pasien dengan lebih baik, mengayomi dan menjaga lebih dekat. Ada customer relationship. Pertama adalah memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Kedua, menerima umpan balik atau penilaian oleh customer setelah memakai aplikasi dan jasa. Ketiga, memberikan kesempatan atau kolom pesan untuk konsumer memberikan kritik serta saran. Lanjut ke channel adalah promosi oleh rumah sakit, partner serta partner lainnya. Kedua ada sosial media. Ketiga pengiklanan secara online. Lanjut ke customer segment. Customer segment ada pasien dalam rumah sakit partner, ada pasien manula, ada pasien berkebutuhan khusus, dan orang sakit seperti anak, remaja, dewasa. Lanjut ke cost struktur. Cost struktur kita seperti ada 3, yaitu marketing, teknologi developer, dan ada pembayaran jasa. Lanjut ke revenue stream, penggunaan jasa dan aplikasi yang pertama. Kedua ada penggunaan yang mendownload aplikasi. Ketiga iklan pada aplikasi. Baik, terima kasih atas penjelasannya kepada Salman. Selanjutnya adalah penjelasan dari Fajar tentang Customer and Idea Validation. Untuk Fajar, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Section 1, Customer and Idea Validation. 1. Ide bisnis. Tujuan, menemukan ide bisnis berdasarkan kebutuhan calon customer. Why? Mengapa? Pada usaha pembeli, dengan adanya aplikasi jasa ini mampu memudahkan berbagai kalangan untuk mencari konsultan dan jasa ontering yang aman dan terpercaya. Pada user pengguna, membuka lowongan pekerjaan dengan waktu yang fleksibel dan memberikan kesempatan pada mitra untuk membuka lowongan pekerjaan yang lebih luas. Kemudian ada how atau bagaimana aplikasi jasa kita ini untuk bersaing dengan yang lainnya, yaitu dengan menyediakan fitur di mana kita mudah digunakan untuk memiliki keunikan dan serta kelebihan, di mana pada aplikasi jasa yang lainnya itu hanya bisa untuk konsultasi saja, sedangkan di aplikasi ini sudah dapat dengan menemukan tim medis yang baik dan terpercaya. Kemudian ada what atau apa, yaitu di mana aplikasi jasa kita ini berbasis teknologi, yang dimana kita fokus hanya dengan menjual jasa. Asumsi ide bisnis yang akan dibangun. Yang kedua ada user journey map. Di sini kita mempunyai 3 tabel, yaitu user, journey, dan goal. Pada pasien, journey-nya itu merasakan gejala sakit, kemudian ke rumah sakit, mendapatkan perawatan, pulang dari rumah sakit. Dan goalnya itu mendapatkan perawatan,
secara home care dengan perawat yang ahli yang telah terjamin oleh rumah sakit mitra, sehingga pasien mudah mencari perawatan dengan jarak yang dekat. Kemudian yang kedua ada penyedia jasa. Tujuannya yaitu merancang aplikasi, kemudian membuat aplikasi, menjalin kerjasama dengan mitra, mencari pelanggan, dan menawarkan jasa. Tujuannya itu mendapatkan orang yang menggunakan jasa dan mendapatkan orang yang menyediakan jasa sehingga aplikasi dapat digunakan. Ada kemudian di perawat melamar pekerjaan, bekerja di rumah sakit mitra, mendaftar di aplikasi, dan menyediakan jasa. Goalnya itu mendapatkan pasien yang akan melakukan home care sehingga memudahkan untuk melakukan home care dikarenakan jarak yang dekat dan waktu yang fleksibel. Kemudian ada dokter, yaitu melamar pekerjaan, bekerja di rumah sakit mitra, mendaftar di aplikasi, menyediakan jasa, waktu yang padat, dan sehingga menyebabkan konsultasi online. Yaitu dimana goalnya yaitu mendapatkan pasien atau dapat melanjutkan konsultasi. Pasien dapat berkonsultasi dengan dokter secara Baik, terima kasih kepada Fajar atas penjelasan tentang user journey map. Selanjutnya akan dijelaskan tentang Javelin Board oleh Indri Siti Yustiani. Kepada Indri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, yang ketiga Javelin Board. Di sini ada customer, brainstorming areanya ada pasien, penyedia jasa, perawat, dan dokter. Terus di execute area ada pasien, perawat, dan dokter. Untuk problem di brainstorming area, kesulitan dalam mencari perawat untuk melakukan home care. Terus ada biaya teknologi development yang mahal. Terus sulit dalam menentukan waktu dan melakukan home care. Ada juga jadwal yang padat menyebabkan pasien maupun dokter sulit melakukan konsultasi. Terus di bagian exclude area ada kesulitan dalam mencari perawat untuk melakukan home care, sulit dalam menentukan waktu untuk melakukan home care, jadwal yang padat menyebabkan pasien maupun dokter sulit melakukan konsultasi. Risk assumption di brainstorming area ada takut apabila perawat tidak profesional. Terus sulit mencari perawat, tidak punya kenalan tenaga kesehatan yang membuatnya menjadi sulit. Gak punya waktu buat bolak-balik rumah sakit, khawatir dengan kondisi yang sekarang ini sedang pandemi, tidak ada akses untuk menghubungi perawat. Terus risk assumption di excluded area, tidak ada akses untuk menghubungi perawat, pasien sulit untuk melakukan pendidikan kesehatan di rumah, jadwal dokter yang padat bikin malas konsultasi. Terus metode dan sukses criterions di bagian brainstorming area, kuesioner 8/10, dan untuk penyedia jasa kuesionernya 6/10, perawat kuesionernya 7/10, dan untuk metode sukses accreditation di exclusion area ada kuesioner 8/10, kuesioner untuk perawat 7/10, dan dokter kuesionernya 5/10. Terus di bagian result dan division, untuk bagian excluding area ada valid 8/10 untuk pasien, dan untuk perawat valid 7/10, dan untuk dokter dalam pertimbangan 5/10. Selection product validation. 1. Land canvas, tujuan mendapatkan gambaran produk yang sustainable yang berfokus pada masalah, solusi, key metric, dan keuntungan
yang konservatif. MVP sebuah teknik pembuatan dan pengembangan produk dengan fitur sesuai dengan kebutuhan dan dapat memuaskan customer. Validasi produk dengan survei sebar customer. MVP di user 1, goalsnya mendapatkan jasa home care yang terpercaya. Activity mencari informasi tentang home care di berbagai sosial media. Fitur menemukan aplikasi My Home Care di salah sosial media, Play Store atau App Store. User 2, goalsnya menemukan perawat dan dokter profesional yang terpercaya. Aktivitinya mencari perawat atau dokter yang sudah mendapatkan izin praktek STR agar aman terpercaya di aplikasi atau sosial media yang berkaitan dengan home care. Fitur menemukan aplikasi home care di salah satu sosial media, Play Store ataupun App Store. User 3, goalsnya dapat menangani pasien yang sangat butuh bantuan dengan cepat dan kapan saja. Aktivitinya ketik butuh bantuan dengan cepat untuk proses penyembuhan pada waktu kapan saja. Pasien mencari jasa home care yang tersedia kapanpun dengan wilayah yang terdekat. Untuk fiturnya, menemukan aplikasi My Home Care di salah satu sosial media, Play Store ataupun App Store. Untuk user keempat, goalsnya memudahkan proses penyembuhan pasien karena dapat memberikan perawatan dengan jarak yang dekat sehingga mengefisienkan waktu. Untuk aktivitinya, mencari jasa home care terdekat dengan wilayah pasien. Dan untuk fiturnya, menemukan aplikasi My Home Care di salah satu sosial media atau Play Store dan App Store. Baik, terima kasih kepada Indri Siti Yustiani yang sudah menjelaskan tentang Javelin Board serta MVP. Di sini ada Alisa Purnamasari yang akan menjelaskan tentang MVP lebih lanjut, tentang pasien, penyedia jasa, dan lain-lain. Kepada Alisa, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Di sini ada label MVP. MVP itu sendiri adalah produk dengan berbagai fitur yang mampu menarik perhatian banyak orang dan mampu memenuhi kepuasan mereka serta dapat mencegah atau dapat memperbaiki permasalahan mereka. Nah, MVP itu adalah minimum viable product yang memungkinkan para pengusaha itu untuk bisa mengumpulkan respon tingkat kepuasan konsumen dengan upaya dan juga dengan biaya yang rendah. Di sini karena kita menyediakan jasa home care, untuk usernya itu ada pasien. Nah, untuk goal pasien itu adalah mendapatkan jasa home care dengan mudah, karena kalau misalnya jasa home care itu sekarang sulit didapatkan dan banyak juga kekhawatiran seseorang untuk menggunakan jasa home care ini karena kebanyakan orang ini tidak percaya dengan perawatnya, apakah perawatnya itu adalah perawat asli atau perawat palsu dan apakah bisa membahayakan pasiennya. Dan untuk activity-nya ada mencari perawat atau dokter profesional dalam jangkauan terdekat. Karena tidak banyak orang yang menyediakan jasa home care dan kebanyakan itu pada jauh-jauh. Dan untuk menyingkatkan waktu, di sini kita menyediakan jasa home care sehingga pasien itu bisa mencari perawat atau dokter profesional dalam jangkauan terdekat. Aktiviti kedua ada membayar jasa yang disewa. Nah, sesudah mendapatkan dan menggunakan jasa, pasien bisa membayar jasa yang disewa. Untuk fiturnya sendiri, di sini ada search perawat atau dokter yang profesional dalam jangkauan jarak terdekat, dan memilih perawat atau dokter profesional yang terdekat yang dipilih, serta kalau sudah dipakai jasanya bisa langsung transfer ke rekening foundernya. Ada tambahan fiturnya juga di sini, nanti pada aplikasinya ada filter perawat atau dokter terdekat, jadi memudahkan pasien atau klien untuk mendapatkan perawat atau dokter terdekat
apabila mereka membutuhkan banget. Dan ada rekomendasi perawat sesuai jarak terdekat. Biasanya kan mungkin kalau misalnya di aplikasi nanti search perawat misalnya karena membutuhkan jasa perawat. Nah, kan mungkin ada beberapa perawat yang terdaftar di aplikasi ini, sehingga nanti ada fiturnya itu adalah ada rekomendasi perawatnya yang sesuai jarak dengan pasien. Dan ada booking jasa home care. Jadi sesudah searching perawatnya dalam jangka terdekat, terus melihat filter perawatnya, apakah jaraknya dekat atau enggak, dan bisa langsung booking jasa home care. Serta langsung bisa membayar dengan berbagai variasi, salah satunya dengan transfer ke rekening bersama atau transfer ke rekening founder, dan transfer bisa melalui seperti kayak GoPay atau OVO. Dan di sini ada penyedia jasanya, user kedua. Goalnya itu memperluas jangkauan pelayanan atau memperluas jangkauan jasa. Karena apabila jasa home care ini belum banyak yang menyediakan, dan sehingga goalnya penyedia jasa ini adalah memperluas jangkauan pelayanan. Jadi bukan hanya di suatu daerah saja, mungkin aplikasi ini juga bisa di berbagai daerah. Dan aktivitinya adalah menawarkan jasa home care dengan mudah karena mempermudah klien, dan interaksi dengan pasien kliennya bisa melalui aplikasi chat room. Nah, di sini terdapat fiturnya itu ada post foto dan data perawat atau dokter profesional. Jadi pada aplikasi ini penyedia jasa ini mempost foto dan datanya. Jadi bukan hanya nama dan fotonya saja, tetapi ada data perawatnya juga. Apalagi yang paling dibutuhkan adalah STR, karena untuk kepercayaan pasien terhadap perawatnya atau terhadap dokter profesional. Karena banyak sekali orang yang khawatir apabila memakai jasa home care karena takut perawatnya perawat bodong istilahnya. Dan perawat atau dokter pergi ke pasien dengan ojek online. Jadi setelah misalnya post foto perawat dan datanya, bisa interaksi juga melalui WA atau chat room. Jadi apabila ada pasien yang mau memakai jasa home care, bisa langsung tanya-tanya. Kalau misalnya udah pas nih perawat atau dokternya, jadi si perawatnya atau dokternya pergi ke rumah pasien itu dengan ojek online, jadi sudah terhubung pada aplikasi tersebut. Fitur tambahannya lain adalah variasi cara bayarnya ya. Variasi cara bayarnya itu seperti yang tadi, bisa melalui transfer rekening bersama, transfer founder, atau GoPay dan OVO. Nah, ada histori transaksinya juga. Nah, yang selanjutnya ada usernya, pasien, klien, dan penyedia jasa. Goalnya itu transaksinya yang aman, karena kan pakai rekening bersama ya, pastinya kayak activity-nya nih membayar melalui rekening bersama. Jadi nggak akan misalnya ini mah pasti bohong gitu perawatnya, nggak, atau misalnya pembayarannya takut gitu karena membayar melalui rekening bersama, jadi dapat memudahkan. Dan fitur tambahan lainnya itu ada rating perawat atau dokter. Biasanya kayak pasien atau klien yang sudah memakai dokter itu, seperti pada aplikasinya nanti ada ratingnya, bintangnya, jadi apakah si perawat atau dokter ini bagus atau tidak. Nanti ada rating vaskesnya, apalagi kan ini bekerja sama dengan rumah sakit. Nanti misalnya ada beberapa rumah sakit yang bekerja sama dengan home care kita ini, nanti rating manakah rumah sakit yang bagus dan manakah rumah sakit yang sudah banyak dipakai sama orang lain. Dan nanti ada komplain channelnya, jadi kalau misalnya ada masalah bisa komplain di pusat bantuan aplikasi ini. Dan juga untuk pembayaran pasti ada transfer melalui rekening bersama lagi ya. Dan posisi data pasien dan perawat itu yang aman karena kan sudah ada STR-nya, dan bisa melakukan paid promote di berbagai sosial media lain. Udah, Mi. Baik, terima kasih kepada Alisa atas penjelasan MVP-nya. Begitu luar biasa ya teman-teman. Kalau penjelasannya tuh ini benar-benar dapat memudahkan kita ke depannya, terlebih lagi pada
orang-orang yang pada usia 25 sampai 40 di mana mereka sibuk bekerja, namun kadangkala apabila memiliki orang tua yang sedang sakit itu kan suka bingung siapa yang ngurusnya, siapa yang nungguinnya. Nah, ini tuh dapat memudahkan banget gitu. Jadi kalian gak usah nyari perawat sana sini atau nyari kenalan, ini bisa langsung dengan satu aplikasi saja, dengan satu klik saja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Learn Canvas yang berikutnya, yaitu yang pertama ada problem. Problem di sini yang pertama, sulit menemukan perawat untuk melakukan home care. Yang kedua, takut apabila perawat tidak profesional. Yang ketiga, tidak ada akses dalam menghubungi perawat. Problem ini adalah problem yang sudah mengakar pada masyarakat kita, di mana pada saat seseorang membutuhkan pelayanan home care itu banyak sekali yang berpikir bahwa sulit banget menemukan perawatnya, terus takut banget kalau perawatnya itu bodong seperti yang tadi Alisa jelaskan, dan kadang tidak ada akses untuk menghubungi perawat. Nah, untuk solusinya yang pertama adalah startup digital yang dapat memudahkan masyarakat dalam membantu di bidang kesehatan dan memberikan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan. Solusi yang kami tawarkan adalah startup digital ini, yaitu benar-benar dapat memudahkan masyarakat dikarenakan aplikasi ini sangat praktis untuk menemukan perawat serta dokter, sehingga orang-orang tidak perlu ke rumah sakit untuk mencari perawat atau mencari kontak perawat. Di sini kami sudah menyediakan fitur di mana masyarakat bisa memilih perawat atau dokter secara online. Yang selanjutnya ada unique value proposition. Yang kesatu ada menjangkau pasien dengan lebih baik. Dengan adanya aplikasi ini yang memudahkan untuk mencari perawat dengan jarak yang dekat, ini tuh benar-benar menjangkau pasien gitu, sehingga pasien itu mau tengah malam, mau pagi, mau siang, itu dapat mencari perawat yang terdekat darinya. Yang kedua ada mengayomi dan menjaga lebih dekat. Yang ketiga itu adalah praktis, dipungkiri atau tidak, hanya dengan menggunakan aplikasi itu benar-benar membuat praktis, karena kita tidak perlu mencari transportasi atau berangkat ke rumah sakit, itu hanya perlu membuka HP dan membuka aplikasi. Selanjutnya ada mudah digunakan, lalu dapat digunakan di mana saja dan dapat menemukan perawat terdekat. Nah, unfair advantage-nya itu yang pertama adalah promosi oleh rumah sakit partner. Di sini kami berharap pada saat kami melakukan partnerisasi dengan rumah sakit tersebut akan selalu melakukan promosi kepada pasien untuk melakukan home care dengan aplikasi kami, sehingga pada saat nanti pasien itu pulang dan misalnya pasiennya itu kayak penyakit stroke, diabetes, jantung atau darah tinggi yang membutuhkan perawatan lama atau intensif. Nah, rumah sakit mitra itu dapat menawarkan dengan seperti Pak, Bu, Bapak dan Ibu bisa mencari perawat di aplikasi ini yang berhubungan dengan rumah sakit kami, sehingga Bapak bisa mencari perawat yang ada di rumah sakit kami dengan aplikasi ini. Kami akan menyarankan perawat terbaik yang ada di rumah sakit kami, seperti itu, sehingga pasien di rumah sakit mitra itu akan terus berjalan, karena sangat berhubungan erat gitu. Lalu ada paid promote, ada Facebook ADS, ada endorse serta exciting customer. Lalu di sini ada customer segmennya. Yang pertama itu adalah customer segmen pasien dalam rumah sakit. Dipungkiri atau tidak, seperti yang kita tahu pada saat unfair advantage, promosi rumah sakit itu menjadikan pasien dalam rumah sakit itu adalah sebagai customer segmen kami, karena promosi itu bertujuan untuk menjadikan pasien sebagai customer segmen. Yang kedua adalah pasien manula, pasien yang membutuhkan perawatan yang konstan serta lama. Lalu pasien berkebutuhan khusus seperti pasien patah tulang atau pasien dengan kebutuhan khusus lainnya, sehingga harus perlu dibantu. Ada orang sakit, mau anak, remaja atau dewasa. Nah, dipungkiri atau tidak, dengan masa pandemi ini
semakin sulit ke rumah sakit itu, karena kan kita harus tes ini tes itu sehingga dinyatakan positif atau negatifnya COVID, ataupun kalau misalnya kita ada demam itu kita pasti diberikan ruangan yang terpisah karena takutnya kita terinfeksi virus. Nah, untuk early adopternya, customer yang akan mengadopsi pertama itu adalah yang ke-1 dewasa muda umur 25 sampai dewasa akhir umur 50. Mengapa kami memikirkan adopternya pada usia ini? Dikarenakan pada saat usia 25 sampai 50 itu orang-orang sedang pada fasenya giat bekerja, giat mencari uang, sehingga pada dewasa muda yang memiliki orang tua itu kadang-kadang gak punya waktu buat mengurus orang tua. Maksudnya kayak waktu setiap hari untuk menunggu orang tua karena mereka harus bekerja dan mencari uang. Sehingga kami pikir bagaimana kalau pada dewasa muda ini kami tawarkan aplikasi ini sehingga bisa menjaga orang tua atau merawat orang tua mereka pada saat mereka bekerja itu lebih mudah. Lalu yang kedua adalah orang yang sudah berkeluarga. Sama seperti penjelasannya tadi, orang yang sudah berkeluarga itu terkadang waktunya itu sangat sempit untuk membagi kepada keluarga, membagi kepada kerja dan lain-lain, sehingga apabila perawatannya secara intensif itu kan kadang-kadang sulit dan pastinya membutuhkan perawat. Lalu pasien yang memiliki kebutuhan lebih seperti pasien stroke yang sudah dijelaskan tadi, lalu pasien berkebutuhan khusus seperti memakai kursi roda. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan di channelnya itu adalah promosi oleh rumah sakit partner serta partner lainnya. Pada saat nanti apabila aplikasi ini berjalan, saya ingin melakukan partner dengan Gojek atau Grab sehingga memudahkan untuk melakukan antar jemput perawat ataupun dokter. Namun di sini pun saya harap partner itu dapat mempromosikan aplikasi kami kepada konsumen mereka, lalu sosial media dan pengiklanan secara online. Nah, high level konsepnya itu adalah rumah sakit online. Ini konsep paling tinggi yang ingin kami capai. Nah, key metricnya itu adalah jumlah transaksi serta jumlah usernya. Lalu exiting alternatifnya yaitu di rumah sakit sendiri, di klinik, atau info sesama pasien. Apa itu info sesama pasien? Nah, kan kalau di rumah sakit itu kita biasanya suka ngobrol dengan pasien lain. Ibu keluhannya apa? Ibu sakit apa? Ibu udah lama ke rumah sakit ini. Nah, info ini tuh benar-benar sangat luar biasa dan dapat berpengaruh gitu, sehingga info dari mulut ke mulut itu dapat membantu kami dalam exiting alternatif. Untuk revenue streamnya adalah 1, penggunaan jasa dan aplikasi, yang kedua pengguna yang mendownload aplikasi, dan yang ketiga adalah iklan dalam aplikasi. Untuk cost strukturnya ada marketing, teknologi development, serta pembayaran jasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alisa tentang model bisnis yang akan kami gunakan. Untuk Alisa, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya, kelompok kita kan menyediakan jasa home care. Nah, di sini kita ambil model bisnis jenis bisnis on demand, yang artinya bisnis ini adalah suatu pelayanan didasari dari permintaan konsumen. Nah, secara sederhananya, model bisnis ini menghadirkan jasa atau produk segera setelah konsumen melakukan pemesanan sesuai dengan kebutuhannya. Kenapa sih ngambil model bisnis jenis ini? Karena kan kita bergerak di bidang jasa, dan kita ini sesuai dengan bisnis on demand, kan produk jasa yang nantinya itu kita memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan konsumen yang mau memakai jasa kita. Ada beberapa keuntungan bagi kita sebagai penyedia jasanya dan bagi kliennya. Nah, kalau misalnya keuntungan dari sisi klien, yang satu ada menyediakan banyak pilihan jasa ya. Untuk kita kan jasa home care, jadi menyediakan jasa home care sehari-hari. Dan kenapa memudahkan? Karena
ini tuh bisa dipakai di mana aja dan kapan aja. Dan kedua, fleksibilitas waktu pengerjaan dan ketersediaannya, yang itu mau dimanapun, mau kapanpun, orang-orang bisa memakai jasa home care ini. Nah, kalau ketiga, keuntungannya itu adalah harga transparan dan kompetitif. Jadi, mungkin kalau misalnya tidak memakai jasa home care atau misalnya memakai jasa home care yang lain, bukan di aplikasi, mungkin kita bisa nebak-nebak harganya ini berapa. Nah, kalau udah pada aplikasi ini, dengan bisnis on demand ini, kita nggak usah khawatir sebagai pengguna apakah harganya mahal atau enggak, karena di situ udah ada tarifnya pada aplikasinya. Nah, kalau keuntungan dari sisi penyedia jasanya atau dari kitanya adalah yang pertama, menyerap tenaga kerja. Karena penyedia jasa atau vendor layanan on demand ini sebuah bisnis yang membuka kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat. Nah, tentu solusi di tengah banyaknya pengangguran di Indonesia. Nah, bagi pemilik layanan seperti kita, jasa home care ini, bisnis layanan on demand ini bisa menjadi mitra kolaborasi dengan berbagai rumah sakit, dengan berbagai fasilitas kesehatan, dan dengan berbagai perawat, dokter. Dan kan karena kita ini nantinya nyambung ke Gojek atau ke Grab, nanti juga bakal banyak orang yang terbantu sama jasa ini. Jadi bukan hanya untuk dalam perawatnya, dalam vaskesnya saja, tapi beberapa orang yang memang tidak mempunyai pekerjaan bisa bergabung sebagai mitra. Dan yang kedua ada menambah customer di luar yang sudah dimiliki saat ini. Nah, kalau misalnya aplikasi on demand ini memakai internet ya, jadi seperti yang sudah diketahui bahwa aplikasi dan internet itu adalah aset untuk promosi dan memperluas jangkauan. Jadi dengan bergabung di bisnis on demand ini, pemilik jasa ini selama ini yang belum go online bisa bergabung, berkolaborasi, dan bisa memperluas jangkauan untuk menambah pelanggan yang sudah dimiliki. Dan yang ketiga ada market sudah terbukti menguntungkan karena banyak jasa-jasa vendor lain atau aplikasi lain yang menggunakan model bisnis on demand. Salah satunya adalah Gojek. Nah, terbukti menguntungkan karena sudah teruji dan bagaimana bisnisnya diminati oleh banyak masyarakat karena mampu membantu menyelesaikan masalah sehari-hari jauh lebih hemat, simple, praktis, dan gampang dengan layanan on demand. Dan oleh sebab itu, selama layanan on demand yang ditawarkan memang yang dibutuhkan sehari-hari, maka bisnis ini akan selalu banyak pelanggan dan menguntungkan juga bagi kita sebagai penyedia jasanya. Dami. Baik, terima kasih kepada Alisa atas penjelasannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih yang telah menonton. Semoga ini bermanfaat bagi kami dan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undur diri. Sampai jumpa.